Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erina Prioritasari, NIM 114.190.107. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat peta 3 dimensi untuk acara hasil ke-9. Nah, sebelumnya kita akan membuka aplikasi Global Mapper. Nah, seperti ini. Terus habis itu kita bisa klik ke Open Your Own Data Files. Nah, di sini kita masukkan data Demnas yang udah kita download sebelumnya. Ini kita klik, terus kita open. Ini kita oke. Nah, di sini kita ganti projection-nya menjadi geographic latitude atau longitude. Datumnya diganti WGS 84, terus planernya diganti Earth degrees. Ini juga tetap central longitude. Nah, kalau udah kita oke. Nah, setelah seperti ini kita ke tools, terus kita ke control center. Ini kita select, terus kita klik kanan. Nah, di sini kita ke modify layer position. Nah, terus ini kita oke. Terus kita ke select projection di sini. Nah, di sini kita ganti projection-nya menjadi UTM. Seperti ini. Nah, ini otomatis akan berubah dari zonanya, datum, planar unitnya jadi meters, terus ini jadi muncul seperti ini. Nah, kalau udah kita oke aja, terus ini kita yes, terus ini kita oke lagi. Nah, ini langsung kita close aja. Nah, setelah seperti ini, kita klik ke files. Nah, ini kita mau export si datanya dengan cari export raster and elevation data. Nah, di sini kita akan ke export XYZ grid, karena nanti yang kita butuhin kan itu si XYZ grid ini. Terus kita klik, kita oke. Nah, terus kita ke export bounds. Terus kita ke draw out box. Nah, di sini kita akan membuat kotakan kecil aja, nggak usah terlalu besar. Saya akan menggunakan daerah sini. Nah, seperti itu, terus kita oke. Nah, di sini kita juga oke lagi aja. Ini kita buat foldernya di sini aja. Namanya XYZ grid. Ini XYZ grid kayak gini, terus type-nya XYZ grid files kayak gini, terus tinggal kita save. Nah, setelah kayak gini, ini udah selesai untuk si global mapper-nya. Kemudian kita bakal beralih ke aplikasi server. Nah, ini udah ke aplikasi servernya. Terus untuk pertama-tama kita akan memasukkan data XYZ grid dari aplikasi Global Mapper tadi. Nah, di sini awalnya ada layers plot 1 seperti ini. Nah, untuk memasukkan datanya kita menuju ke file. Terus kita ke open. Nah, ini kita bakal masukin file yang tadi kita buat di Global Mapper. Kita cari dulu.
Nih. Oh, nggak di sini. Sebentar. Nah, tadi ternyata harus di all file dulu kalau misalnya nggak ketemu di bagian sini. Kemudian kita klik, terus kita open. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, kemudian ini kita oke aja. Nah, di sini udah muncul untuk XYZ, create XYZ kayak gini. Terus ini kita ke file, terus kita ke save as. Nah, di sini kita kasih namanya adalah data grid. Nah, udah untuk type-nya kita ganti ke BLN, golden ini. Nah, udah, terus kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke plot 1. Terus habis itu, kita ke grid data ini. Nah, ini kita masukkan data grid BLN yang tadi kita udah save. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah muncul untuk X, Y, Z-nya itu memunculkan dari kolom A itu menunjukkan nilai X, kolom B itu menunjukkan nilai Y, dan kolom C itu menunjukkan nilai Z. Terus habis itu, grading methodnya itu kita ganti ke natural neighbor ini. Terus kalau udah kita langsung oke aja. Nah, kita tunggu dulu. Nah, udah jadi kayak gini. Terus ini kita oke aja. Nah, ini kita close aja, nggak apa-apa. Ini kita close. Nah, ini nggak usah kita save. Kita no aja. Nah, udah. Habis itu kita ke contour. Ini ada new contour map. Terus kita masukin data grid. Nah, terus kita open. Nah, kalau udah kayak gini, kita select aja. Nah, ini tuh dengan kita select dari layers contours ini tuh kita bisa buat menentukan posisi dan ukurannya. Nah, ini kita agak kecilin aja. Terus ini mau disesuaikan di tengah atas. Karena nanti bawahnya bakal dibuat untuk 3D-nya. Nah, udah kayak gini. Habis itu, ini kan di bawah sini ada properties-nya. Nah, itu tuh kita bisa edit di bagian situ untuk bagian-bagian konturnya kayak di general itu ada. Nah, di levels ini kita bisa ganti fontnya. Nah, ini kan masih Calibri, kita ubah ke Times New Roman. Nah, ukurannya jadi 12. Warnanya tetap. Nah, jadi di sini sebenarnya opsional aja mau berapa atau mau yang diganti berapa itu sebenarnya terserah aja. Kalau di sini mau diganti 12,5. Kalau 12,5 kan hanya kayak kecil, jadinya kita tetap pakai 5 aja. Nah, jadi tetap seperti ini. Nah, oke, bisa dilanjut. Sekarang kita akan memasukkan data 3 dimensinya dengan mengklik di sini itu ada 3D surface.
Terus kita masukkan data grid-nya. Terus kita open. Nah, ini merupakan data 3D dari si peta kita nih. Nah, terus kita bisa select lagi nih 3D di sebelah sini. Nah, ini kita sesuaikan ukuran sama posisinya. Nah, kayak gini. Terus di sini tuh kita bisa menyesuaikan dari sudut pandangnya. Kita tuh bisa di klik kanan, terus trackball. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan. Kita klik aja terus sesuaikan. Nah, bisa. Nah, bisa seperti ini aja. Terus habis itu kita bisa klik kanan. Nah, kalau udah cara ngakhirinnya itu kita klik escape aja. Nah, kan udah, terus kita klik kanan, terus kita add to map, terus kita ke contour. Ini. Terus kita masukkan data grid lagi, kita open. Nah, udah masukkan data gridnya. Nah, jadi lihat walaupun tipis, udah. Nah, terus sekarang kita akan mulai untuk mengedit dari si simbol-simbolnya. Tuh kita select dulu. Jadi kalau misalnya kita mau edit apa-apa tuh kita bisa select dulu. Kan ada map yang atas sama yang bawah. Ini kita select dulu. Terus kita bakal edit. Sebenarnya editnya opsional aja ya. Nah, ini kita coba dulu klik layers di sini. Di sini kan udah muncul untuk propertiesnya. Nah, ini kita bisa ubah warnanya. Kita mau ubah warnanya. Kita sesuaikan sama kita pengennya warna apa. Bisa seperti ini. Udah. Terus sebelumnya kita checklist dulu show color-nya. Nih. Nah, di sini udah muncul buat kayak skalanya gitu. Ini kita bisa sesuaikan posisinya juga buat berada di dalam kotak. Nah, terus habis itu kita bisa lanjut buat edit-editnya. Nah, ini balik lagi ke sini. Nah, ini buat munculin bagian daerah bawahnya. Nah, bagian bawahnya ini juga kita bisa ganti buat warnanya. Nah, ini kita sesuaikan aja. Mau warna apa? Nah, pilih warna kayak gitu. Ini kalau misalnya mau ini, kita checklist aja. Bentar. Nah, di sini kita bisa atur dari keterangan di situ untuk misal ini kan angkanya banyak banget. Nah, itu kita bisa
ubah dari intervalnya. Misal internya jadi 10. Nah, ini jadi lebih sedikit angkanya. Terus kita ganti fontnya. Times New Roman 12. Dah. Ini udah enggak. Terus kita ke kontur data grids. Nah, di sini ini ada major kontur sama minor. Jadi yang major itu yang IK. Kita bisa ganti warnanya jadi orange sesuai warna kontur. Terus ini kita tebelin konturnya 0,3. Nah, yang minor kita juga ganti jadi orange. Nah, terus ini ketebalannya kita tambah jadi 0,1, 0,2. Ini kita 0,4. Nah, udah muncul di sini orange-orange. Nah, ini udah Times New Roman 12. Ini major konturnya juga udah 5. Terus kalau udah kita ke bottom axis. Bottom itu yang sini. Nah, di sini title text-nya kita kasih X koordinat. Nah, ini udah muncul ada tulisan X koordinat di sini. Udah, terus kita tambah aja buat fontnya. Terus kita ganti 12. Nah, ini ada angle. Nah, jadi ini tuh tinggal kayak sesuaikan aja. Ini kayak gini. Tapi nggak usah dipakai, langsung ke sini aja. 0. Udah. Ke labels. Nah, kalau ini juga bisa disesuaikan. Nah, untuk mengubah-ubah dari posisi koordinatnya, tapi pakainya ini aja. Ini label ini kita ganti juga. Sini 12. Udah, setelah itu kita baru ke top aksisnya, nggak usah left axis. Sama kita ubah. Kita kasih Y koordinat. Ini kita ganti 12. The labels. Udah, terus kita ke red axis, nggak usah lihat Z-nya. Nah, karena Z-nya masih kayak nggak kelihatan gini, kita ubah ke general. Nah, ini kita ubah axis plane-nya, kita ubah ke XZ. Nah, jadi kelihatan kayak gini. Titelnya kita kasih elevasi dalam kurung
MDPL. Ini udah. Ini tinggal kita atur. Nah, ini udah pas posisinya. Kita ganti fontnya dulu. Nah, udah. Kita labels juga. Nah, udah kayak gini, udah kelihatan. Terus kita ke color scale. Ini udah. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja ukurannya. Nah, ini kita grup aja. Nah, ini kita grup. Nah, udah. Kalau udah seperti ini udah selesai buat acara 9-nya. Sini tinggal kita file, terus kita export. Nah, di sini kita formatnya JPG gini. Karena kita mau save semuanya, jadi ini kita unchecklist, terus kita kasih nama. Udah, terus kita save. Nah, ini kita nggak usah ubah, nggak apa-apa. Ini kualitasnya udah 100. Terus kita oke. Nah, ini udah ke save. Terus kita kalau misal mau save bagian 3D-nya aja juga bisa. Kita select dulu 3D-nya, terus kita file, kita export. Ini kita select atau kita checklist, terus kita kasih nama 3D. Ini save, ini oke. Terus kalau misal mau save konturnya, kita select dulu konturnya, file, export, kasih nama kontur. Terus kita save. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada acara ke-9 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.